Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini, saya akan membahas mengenai teori review database dengan dosen pembimbing yaitu Rengga Asmara, Askom OCA. Tujuan pembelajar kali ini adalah memahami Database Management System atau DBMS dan komponen utamanya, memahami IR model dan dapat menggunakan sebagai desain awal database, memahami SQL dan yang tercakup di bahasanya, memahami konsep normalisasi dan dapat melakukan normalisasi data. Database Management System (DBMS) merupakan software untuk membantu pemeliharaan dan utilitas basis data dalam jumlah yang besar. ER Model digunakan untuk mengembangkan inisial desain basis data, merupakan sebuah objek relasi yang merupakan gambaran dunia nyata, mengubah data informasi menjadi data yang lebih mendetail dan presisi, serta mengimplementasikan ke dalam DBMS. Entity merupakan objek dunia nyata yang dapat dibedakan dari objek lain, sedangkan himpunan entity merupakan kumpulan entity sejenis. Relasi adalah asosiasi dua atau lebih entity. Himpunan relasi merupakan kumpulan relasi sejenis. Constraint merupakan batasan kunci one to many, one to many, one to one, many to one, atau many to many, dengan fitur tambahan yaitu participation constraint, yang merupakan batasan partisipasi total dan parsial. Weak entity merupakan entity lemah, dapat diidentifikasi secara unik jika ada primary key yang berasal dari atau dimiliki entity lain. Hierarki kelas, bahwa suatu atribut dapat diturunkan, menambahkan deskripsi atribut yang lebih spesifik atau identifikasi entity pada satu relasi. Agregasi, perlakuan terhadap satu himpunan relasi sebagai himpunan entity untuk partisipasi dalam relasi lain. Model relasional, kekuatan yaitu sederhana, kelebihan adalah query ditulis intuitif, dievaluasi secara efisien oleh DBMS. Integrity constraint, kondisi yang harus benar-benar untuk satu instance dalam basis data. Sifatnya adalah legal, memenuhi semua batasan integritas yang telah dispesifikasi. Primary key constraint merupakan himpunan fields adalah key dari relasi. Tidak ada dua tuple yang distinct yang mempunyai nilai yang sama untuk semua key fields. Key tidak punya subset. Foreign key, himpunan fields dalam satu relasi untuk melakukan referensi ke tuple pada relasi yang lain. Sedangkan referential integrity merupakan pemberian alternatif dalam bentuk perintah, delete dan update yang merupakan default, cascade, dan set default. Bahasa database relasional yang dibuat berdasarkan suatu standar. Bentuk dasarnya adalah select distinct, select list, from list, where qualification. Sintak dasar. Keterangan adalah from list merupakan daftar nama tabel, select list merupakan daftar nama kolom dan ekspresinya, qualification merupakan pernyataan kata sambung logika dari kondisi dengan ekspresi yang melibatkan operator pembanding atau kombinasi boolean. Distinct merupakan penghapusan duplikat hasil query, sifatnya itu opsional. Juga menyediakan 3 konstruksi set manipulation yang memperluas query dasar, diantaranya yaitu union, intersect, dan except. Catatan, juga menyediakan beberapa operasi set yang lain. Nested query, query yang memiliki query lain di dalamnya atau disebut subquery. Mendukung 5 operasi agregat yang ditetapkan di sembarang kolom. Di antaranya yaitu count untuk menghitung, sum untuk menjumlah, FVG untuk rata-rata, max untuk mencari nilai maksimal, dan min adalah untuk mencari nilai minimal. Normalisasi I. Perbaikan skema database karena adanya penyimpanan informasi yang redundan. Proses normalisasi dibagi menjadi 2, yaitu bentuk normal pertama dan bentuk normal kedua. Question dan answer. Soal nomor 1. Gambarlah sebuah diagram ER yang mengungkapkan informasi perusahaan rekaman Motown memutuskan untuk menyimpan semua informasi mengenai musisi yang mengerjakan albumnya seperti halnya data perusahaan dan lain-lain dalam sebuah database. Dengan kriteria yang pertama adalah tiap musisi yang melakukan rekaman mempunyai SSN, nama, alamat, dan nomor telepon. Seperti yang tertera pada gambar, setiap musisi memiliki SSN, nama, alamat, nomor telepon. Setelah itu, pada musisi yang dibayar lebih rendah akan mendapatkan alamat dengan sama musisi dengan musisi lain.
dan satu alamat mempunyai satu nomor telepon. Tiap instrumen yang digunakan untuk merekam berbagai macam lagu di Naughton mempunyai nama. Contoh, gitar, synthesizer, flute, dan kunci musik yaitu contoh B, C, D, atau E flat. Setiap instrumen memiliki ID, kunci, nama, dan nomor telepon, serta selanjutnya, tiap album yang dicatatkan di Naughton mempunyai judul rekaman, tanggal copyright, format, dengan contoh CD atau MC, dan sebuah identifikasi album. Album terdiri dari ID album, tanggal copyright, jumlah judul rekaman, dan selanjutnya, tiap lagu dicatat di Naughton mempunyai judul dan pengarang lagu. Mempunyai judul dan pengarang lagu. Lagu dan pengarang. Musisi. Tiap musisi mungkin memainkan beberapa instrumen, dan tiap instrumen dapat dimainkan oleh beberapa musisi, sehingga bentuknya adalah many to many. Tiap album mempunyai beberapa lagu di dalamnya, tapi tidak ada lagu yang muncul bersamaan dalam satu album. Setiap album memiliki lagu, sehingga bentuknya adalah one to many. Setiap lagu dibawakan oleh satu atau lebih musisi, dan seorang musisi bisa membawakan beberapa lagu, sehingga muncul yaitu many to many. Selanjutnya, tiap album dibawakan oleh seorang musisi yang berperan sebagai produser. Seorang musisi bisa menghasilkan beberapa album bagi produsen dan akan membawakannya. Untuk soal nomor 2, perhatikan skema relasional berikut ini. Jawabannya yaitu create tabel work, id integer, date bertipe integer, PCT time bertipe integer, primary key, origin key. Jika tupel departemen dihapus, maka hapus semua tupel works yang merefer ke departemen. Jika tupel merefer ke tupel pada relasi yang lain, maka jangan dihapus. Ubah date pada works menjadi default date. Untuk skema relasional pada nomor 2 didefinisikan relasi departemen pada SQL, sehingga setiap departemen dipastikan memiliki seorang manajer. Create tabel departemen dengan kolom-kolom yang ada, di set date sebagai primary key. Untuk nomor 5, untuk skema relasional pada nomor 2 yang tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT dan memiliki usia lebih dari usia rata-rata orang-orang yang bekerja di Departemen IT. Select w.id, e.enum, d.did dari tabel works dan emp, di mana w.aid sama dengan e.aid dan w.did sama dengan d.did dan d.dname sama dengan IT. From tabel work, emp dan departemen, di mana AG sama dengan AG pada tabel work dan pada tabel emp, dan AG pada tabel work sama dengan AG pada tabel departemen, dan dname sama dengan ID. Nomor selanjutnya, untuk skema relasional pada nomor 2, tuliskan pernyataan SQL untuk menampilkan karyawan yang bekerja di Departemen IT. Untuk menampilkan, kita gunakan perintah select. Apa yang akan ditampilkan dari tabel work dan tabel emp serta tabel departemen, di mana AD tabel work dan AD tabel emp sama, dan AD tabel work dan AD tabel departemen sama, dan dname sama dengan IT. Selanjutnya, lakukan normalisasi data pada tabel kuliah yang memiliki atribut kode kuliah, nama kuliah, SKS, semester, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Sebelum bentuk normal pertama, setelah bentuk normal pertama dilakukan, maka tabel yang tadinya hanya berjumlah 1 akan dipecah menjadi 2 agar efisien, menjadi tabel pertama dengan kolom kode kuliah, nama kuliah, SKS, dan semester, dan kolom kedua kode kuliah, dan tabel kedua kode kuliah, nama dosen, waktu kuliah, dan ruang. Untuk normalisasi kedua, kita dapat memecahnya lagi menjadi 3 tabel, sehingga akan ada tabel kode kuliah,
nama kuliah, SKS serta semester, tabel kedua berisi kode kuliah, nama dosen, dan tabel ketiga berisi kode kuliah, waktu kuliah, dan ruang. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.